Selamat datang di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya, agar channel ini dapat berkembang. Materi kita hari ini adalah KD 4.2 mengenai menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Yang pertama adalah penulisan berita. Dalam penulisan sebuah berita dikenal dengan unsur 5W plus 1H. Proses pencarian berita bisa diperoleh dengan beberapa cara seperti wawancara langsung dengan sumber berita, mendatangi tempat peristiwa, atau meneruskan berita yang sebelumnya telah diliput oleh media lain. Selanjutnya adalah langkah-langkah menulis berita. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Langkah kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Langkah yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka dengan pola adik simba. Langkah yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Contoh teks berita. Bagian teras berita atau lead. Pada bagian teras berita atau lead memuat unsur 5W plus 1H secara ringkas. Contohnya, dalam rangka pembentukan karakter siswa, Gerakan Pramuka Gugus Depan 02291 02292 SMP Negeri 9 Denpasar mengadakan kegiatan perjusa atau perkemahan Jumat Sabtu. Kegiatan perjusa ini diadakan secara rutin setiap tahunnya. Kegiatan perjusa yang diadakan setiap tahunnya bertujuan untuk melatih adik-adik untuk menjadi lebih mandiri dan bisa melakukan segala sesuatu secara disiplin. Ungkap Putusasci Diva Yusita Dewi, Pramuka Inti SMP Negeri 9 Denpasar. Selanjutnya adalah bagian tubuh berita atau body. Pada bagian tubuh berita dijelaskan secara lebih rinci mengenai unsur 5W plus 1H. Contohnya, kegiatan perjusa diadakan oleh Gerakan Pramuka SMP Negeri 9 Denpasar Jumat 20 Desember. Kegiatan perjusa diawali dengan berkumpul bersama pada pukul 14 WITA di lapangan SMP Negeri 9 Denpasar. Sebelum dimulai, ada pembagian kelas untuk para anggota pramuka. Tidak seperti tahun lalu, tahun ini tidak ada kegiatan lomba-lomba yang dipertandingkan. Pembina Pramuka SMP Negeri 9 Denpasar, Putu Bagus Ambara mengungkapkan karena kekurangan waktu, maka kegiatan-kegiatan lomba ditiadakan. Tidak ada waktu yang cukup dan ada berbagai halangan, maka perjusa kali ini tidak akan ada kegiatan lomba cerdas cermat, tali temali, dan yang lainnya, jelasnya. Walaupun tidak terdapat lomba, perjusa kali ini pun tidak mematahkan semangat para anggota pramuka. Selanjutnya adalah bagian kaki berita atau leg. Pada bagian kaki berita atau leg memuat hal-hal yang kurang penting sehingga kaki berita merupakan unsur yang tidak wajib. Contohnya, acara perjusa ditutup dengan santap pagi antara peserta perjusa dengan kakak-kakak pembina. Dengan adanya acara perjusa, semoga para peserta bisa membentuk karakter lebih disiplin, mandiri, dan bisa bergaul dengan teman lainnya. Tutup Igusti Ayu Aisyah Wahita, salah satu anggota Pramuka Inti SMP Negeri 9 Denpasar. Materi berikutnya adalah penyampaian berita secara lisan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan berita secara lisan antara lain, yang pertama, ekspresi. Pandangan air muka yang sesuai dengan perasaan atau dalam hal ini sesuai dengan berita yang dibawakan. Yang kedua, lafal.
Ucapan seseorang pada huruf atau kata, misalnya cabai bukan cabe. Yang ketiga, tekanan. Kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat, misalnya kebakaran itu menyebabkan kerugian hingga 14 miliar. Kata yang ditekankan di sini adalah kata 14 miliar. Yang keempat, intonasi, naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi akan menyebabkan perbedaan maksud kalimat. Misalnya, kalimat A, di sana terjadi kebakaran. Kalimat tersebut menyatakan kalimat berita. Kemudian yang B, di sana terjadi kebakaran. Kalimat tersebut menyatakan kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Materi berikutnya adalah teknik penyajian berita secara lisan. Yang pertama adalah pembukaan. Dalam pembukaan, kalian bisa yang pertama menyampaikan salam, yang kedua menyebutkan nama, yang ketiga menyebutkan nama acara berita, yang keempat menyebutkan judul berita. Contoh, selamat pagi pemirsa, senang sekali saya, Mawar Delima, kembali menjumpai saudara dalam acara Berita Gatra Sisya edisi Selasa 4 Agustus 2020. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan informasi-informasi terkini, terhangat, dan terpercaya untuk Anda sekalian. Berita pertama kita hari ini mengenai spesial siaga 1 hadapi COVID-19. Berikutnya adalah bagian inti. Pada bagian inti, hal yang dilakukan adalah yang pertama, menyampaikan isi berita, yang kedua, mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Imade Adiwirawan, SKed MPH PhD, mengatakan bahwa corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan bagian atas. Corona ini awalnya terdapat pada hewan lalu menular ke manusia sehingga hal ini disebut zoonosis. Sebelumnya sudah ada beberapa kasus yang sejenis dengan ini, di antaranya SARS dan MERS jelasnya. Nah, contoh yang pertama ini merupakan contoh penyampaian isi berita dalam bentuk berita tertulis. Berikutnya, contoh yang kedua, Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Imade Adiwirawan, SKed MPH PhD, mengatakan bahwa corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan bagian atas. Corona awalnya terdapat pada hewan lalu menular ke manusia sehingga hal ini disebut zoonosis. Sebelumnya sudah ada beberapa kasus yang sejenis dengan ini, diantaranya SARS dan MERS. Pada contoh yang kedua ini adalah contoh berita yang disampaikan secara lisan, sehingga kalimat langsung yang pada contoh pertama diubah menjadi kalimat tidak langsung. Bagian terakhir adalah penutup. Pada bagian penutup, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menyampaikan salam, yang kedua, menyebutkan nama, yang ketiga, menyebutkan nama acara berita. Contoh, demikianlah siaran berita Gatra Sisya pagi ini. Saya, Mawar Delima, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dalam video-video pembelajaran berikutnya.